Oke, Karisda, aku mau nanya dong. Aku kan anak pertama, kakak juga anak pertama. Ya, Boru Panggoara. Boru Panggoaran. Nah, di Batak itu kan Boru Panggoaran udah pasti dong ditunggu-tunggu untuk pesta nikah gitu ya kak. Nah, aku sebagai Gen Z yang anak pertama orang Batak, itu pengen nanya dong ke kakak yang sudah menikah. Gimana sih kak harusnya aku mempersiapkan diri ke dunia pernikahan, karena kan kata orang, apalagi banyak di TikTok, Instagram, dunia pernikahan itu sulit gitu. Kalau dulu pengalaman aku kan tinggalnya sama opung aku ya, sama opung Boru. Aku tuh selalu dinasehatin, kau harus bisa masak. Kalau nggak bisa masak nanti suamimu kabur. Kau harus bisa bersihin rumah. Kau harus bisa jaga diri, jaga badan, rawat badan gitu. Hitam lagi aku hitam lagi coklat. Terus itu yang harus dilakuin. Iya, jadi kita perempuan itu ya harus bisa masak. Katanya kalau mau menyenangkan laki-laki, selain di kasur ya di dapur. Asik. Oke. Terus ini kak, apakah juga dari, kan kalau anak-anak Gen Z itu kan terkenal cuek, nggak sopan dan lain-lain gitu kan, mentalnya lemah, padahal kan katanya mental harus kuat tuh kalau di dunia pernikahan. Ada nggak tuh kak dari sisi mental dan tabiat yang harus Gen Z punya sebelum masuk ke pernikahan? Kalau itu sih, kalau prinsip aku pernikahan itu dasarnya adalah cinta. Cinta itu tidak menyakiti. Ketika kita mempunyai hubungan percintaan dengan seseorang, kalau orang itu menyakiti, berarti itu bukan cinta. Oh, jadi yang tadi aku bilang itu bisa dimaafkan kalau sama-sama saling cinta. Iya. Jadi sama-sama nanti belajar bareng gitu ya, Kak? Iya, karena kan manusia nggak ada yang sempurna. Pasti Iya ada kekurangan. Kesempurnaan itu kan cuma milik yang di atas. Iya, bener sih. Iya. Oke, berarti mental itu dan lain-lain pasti akan menguat dengan sendirinya karena cinta. Iya, ketika cinta itu menyakiti atau ada yang dikecewakan, berarti something is wrong with your love. Oke, Karisda, makasih ya nasihatnya Kak. Dadah guys. Bye. Oke, balik lagi nih guys dengan Karisda ya. Gue pengen nanya nih Kak. Jadi gue. Ada nggak sih dampak pandemi yang kakak rasain di sekarang ini di 2025 ini, kan pandemi 2020 kan Kak? Ada nggak sih di gen aku ya, Gen Z, yang kakak rasain tuh setelah pandemi Gen Z jadi begini gitu Kak? Sebenarnya bukan di Gen Z aja ya. Dampak pandemi itu tuh sangat berdampak sekali, selain di perekonomian, di pekerjaan, terus di tata krama orang aja sekarang udah berubah. Kalau dulu kan kita seneng tuh kalau ketemu orang, sapa, salam, senyum, ramah gitu kan. Kalau sekarang karena pandemi itu orang ketemu orang aja kan takut gue ketularan gitu kan. Akhirnya membentuk budaya secara sosiologi itu orang jadi mau ketemu sama orang takut, terus jadi ketemu sama orang juga jadi cuek. Kalau dulu kan tolong menolong, kalau sekarang mungkin nyolong menyolong kali. Asik banget, nyolong menyolong. Iya ya. Tapi kalau dari aku sih memang aku akui kalau misalnya aku pribadi juga cuek, kayak ya mungkin perasaannya kayak takut nanti dikira SKSD gitu. Atau mungkin juga karena lagi sibuk kali. Karena di Jakarta kan kita hektik banget. Jadi kayak mau nyapa juga takutnya nanti kalau nyapa yang orang dikenal ya Kak, aku pribadi tuh nanti jadi lama lagi ngobrolnya gitu. Kalau orang baru nanti SKSD lagi gitu. Udah kayak punya ini ya, persepsi sendiri ya, memang jadinya terkesan gitu sih. Berarti memang budaya sopan sapa salam itu harusnya tetap dilakukan terus ya Kak? Iyalah kan, karena Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang ramah. Iya sih, bener. Ini nih buat anak-anak Gen Z nih, kita harus denger-dengeran nih ya guys, terus berubah. Oke, thank you guys, dadah. Halo guys, jumpa lagi. Gua Sandra Sagala. Aku Rizda Tobing. Di sini gue sebagai Gen Z akan menanyai Karisda ya soal POV dari Gen X nih guys.
menurut kakak, kalau Gen Z itu apa sih kekurangan kami? Kalau menurut aku ya, Gen Z itu tuh mentalnya itu nggak sekuat Gen X. Terus mereka itu cuek. Kalau mentalnya nggak sekuat Gen kakak itu kayak gimana sih contohnya? Kalau kita kan, kalau Gen X itu kan kita benar-benar sekolah itu benar-benar harus fight, cari kerjaan banyak saingan. Jadi ya kita mentalnya tuh harus mental fighter. Kalau Gen Z itu karena orang tuanya dulu merasa mereka kesulitan, maka mereka memprovide semuanya untuk anak-anak Gen Z. Jadi mereka Gen Z itu semua sudah terfasilitasi dan mereka punya privilege. Jadi nothing tulus hidupnya mereka, karena kalau gue nggak kerja sekarang juga masih ada nyokap bokap gue yang backup. Iya sih, bener. Makanya tadi kakak bilang kan kita mentalnya nggak kuat dan cuek, karena kita tahu kita punya privilege, jadinya kita cuek gitu ya. Jadi kayak ya Gen Z itu kayak nggak takut lah kalaupun kena layoff atau nganggur, karena udah ada orang tua yang nyediain rumah, makanan gitu ya kak ya. Kalau zaman dulu kan nggak punya privilege sama sekali. Nggak ada, gitu. kita harus fight sendiri from zero to hero. Asik gitu. banget. Buat Gen Z ya, harus kuatin mental walaupun punya privilege. Jangan jadiin itu buat kita tuh cuek gitu ya kak ya. Iya. Keren. Thank you ya Kak Rizda ya. Sama-sama.